Indonesia adalah negara besar bukan hanya dari jumlah penduduknya, tapi juga sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa. Kendati demikian, tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Menurut laporan Badan Pusat Statistik BPS berjudul Kewarganegaraan, suku bangsa, agama, dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa dan sub-suku bangsa di Indonesia. Jumlah ini didapatkan menurut hasil sensus penduduk tahun 2010. Ratusan suku tersebar di seluruh wilayah di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara majemuk, sebab Indonesia memiliki penduduk sebanyak 260 juta jiwa, terdiri dari 714 suku dan menetap di 17.000 lebih pulau yang ada di negara Indonesia. Upaya pemindahan ibu kota negara dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Bapak Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ya pemirsa, kita langsung saja. Berikut ini adalah beberapa kota yang pernah menjadi ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Mana saja? Anda penasaran? Mari kita simak ulasannya. Yang pertama, Jakarta. Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan sejak masih bernama Batavia pada masa Hindia Belanda. Jakarta merupakan tempat diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perkembangan selanjutnya, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia dan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dengan demikian, Jakarta merupakan target utama untuk menghancurkan Republik Indonesia. Hal ini terlihat bahwa sekutu pertama kali mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945. Kedatangan sekutu tersebut tentu saja meresahkan rakyat Indonesia yang baru mendapatkan kemerdekaan. Sekutu yang datang berdalih ingin melucuti tentara Jepang. Namun dalam perjalanannya, sekutu tidak hanya ingin melucuti senjata Jepang, tetapi ingin berkuasa kembali di Indonesia. Sejak akhir Oktober tahun 1945, kondisi Jakarta yang semakin memanas, tentara NICE membuat berbagai tindakan yang membahayakan keselamatan para pemimpin Republik Indonesia. Untuk menyelamatkan kedaulatan Republik Indonesia, maka diputuskan bahwa Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa menteri harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke Yogyakarta. Kedua, yaitu Yogyakarta. Untuk menyelamatkan kedaulatan Republik Indonesia, maka diputuskan bahwa Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa menteri harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta. Perpindahan ini direncanakan pada awal Januari tahun 1946 dengan menggunakan kereta api. Pada tanggal 1 Januari 1946, Kepala Eksploitasi Barat mendapat perintah menghadap Presiden untuk membicarakan perpindahan tersebut.
kepala eksploitasi barat, mengutus Suryadiningrat untuk menghadap presiden. Dalam pembicaraan antara Presiden Soekarno dan Suryadiningrat, ditegaskan bahwa yang akan pindah adalah presiden, wakil presiden, beserta menteri dan keluarga. Berdasarkan rencana tersebut, maka dipilihlah kereta terbaik untuk memindahkan presiden serta jajarannya. Pada tanggal 3 Januari lewat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kereta dengan pintu dan jendela tertutup bergerak langsir ke emplasemen Manggarai, terus berjalan dan berhenti di Pegangsaan tepat di belakang rumah Bung Karno. Semua lampu tidak dinyalakan agar naiknya rombongan ke dalam kereta tidak terlihat oleh sekutu. Keesokan harinya pada tanggal 4 Januari, Presiden tiba di Yogyakarta disambut oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sejak tanggal 4 Januari 1946, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia sementara. Pada tanggal 7 Januari, KNI daerah Yogyakarta mengadakan upacara penyambutan kedatangan presiden dan wakil presiden. Upacara tersebut dihadiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, Paku Alam, opsir-opsir tentara rakyat, bupati-bupati, polisi, dan perwakilan anggota organisasi di Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menjalankan tugas pemerintahan di Istana Negara Gedung Agung Jalan Malioboro, Yogyakarta. Sementara itu, Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Menteri Luar Negeri tetap berada di Jakarta untuk mempermudah diplomasi dengan pihak Belanda. Pemerintahan di Yogyakarta berlangsung dari tanggal 4 Januari 1946 sampai tanggal 27 Desember tahun 1949. Pada tanggal 28 Desember 1949, ibu kota negara Indonesia kembali ke Jakarta. Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan juga pernah dijuluki sebagai Paris van Sumatera. Kota yang hari jadinya diperingati setiap tanggal 22 Desember ini pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 1978, serta pernah juga ditunjuk menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ketika Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi tersebut dikenal dengan masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 membuat Yogyakarta terguncang. Soekarno, Hatta, dan sejumlah pejabat tinggi Republik Indonesia lainnya ditangkap dan diasingkan keluar Jawa. Ibu kota Indonesia pun pindah lagi, kali ini ke Bukit Tinggi. Berkat peran Syafruddin Prawira Negara dan kawan-kawan yang membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau disingkat dengan PDRI. PDRI memainkan peranan penting dan menjamin perjuangan melawan Belanda tetap dipimpin oleh pemerintahan yang sah yang diakui oleh kaum Republik di seluruh Indonesia. Angkatan Perang Republik Indonesia membalas lewat serangan umum 1 Maret 1949 untuk merebut Yogyakarta demi membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. PBB dan beberapa negara pun mendesak kepada Belanda untuk berdamai. Atas desakan itu, Soekarno dan kawan-kawan akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Yogyakarta. Demikian pula PDRI yang kemudian dibubarkan karena pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta sudah mulai pulih sejak Juli 1949. Kedudukan ibu kota di Yogyakarta berlangsung hingga penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada akhir 1949
sesuai hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar. Setelah itu, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1950, ibu kota Indonesia dikembalikan ke Jakarta hingga saat ini. Kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, Jakarta menjadi daerah khusus ibu kota negara Republik Indonesia. Biren, Aceh. Selain Yogyakarta dan Bukit Tinggi, banyak catatan sejarah mengatakan bahwa salah satu kota di Aceh yaitu Biren sempat menjadi lokasi pusat pemerintahan pada tahun 1948. Karena kondisi pemerintahan yang tidak stabil dengan adanya agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, maka Presiden Soekarno menginap dan mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia di rumah kediaman Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 10 Komandemen Sumatera, dan memusatkan pemerintahan di tempat tersebut selama 1 minggu. Kota ini memang tak tercatat di buku sejarah sebagai ibu kota Republik Indonesia. Namun, santer disebutkan bahwa Biren pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia setelah Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Dalam versi yang banyak beredar dan dituliskan, ketika itu Presiden Soekarno berangkat ke Biren dengan menumpang pesawat Dakota. Pesawat udara khusus yang dipiloti Teuku Iskandar ini mendarat dengan mulus di lapangan terbang sipil Cot Gapu pada tanggal 16 Juni 1948. Kedatangan rombongan disambut Gubernur Militer Aceh Tengku Daud Bereeh atau yang akrab disapa Abu Daud Bereeh, serta alim ulama dan tokoh masyarakat. Malam harinya di lapangan terbang Cot Gapu diselenggarakan Laising, rapat umum akbar. Presiden Soekarno berpidato berapi-api membakar semangat juang rakyat di Karasidenan Biren yang datang membludak. Selama sepekan kemudian, Presiden Soekarno menjalankan roda pemerintahan dari Biren. Dia menginap dan mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia di kediaman Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 10 Komandemen Sumatera, Langkat, dan Tanah Karo di kantor Divisi 10 Pendopo Bupati Biren sekarang. Pemilihan Biren sebagai tempat pemerintahan sementara bukan hanya karena daerah ini termasuk paling aman, tetapi juga karena Biren merupakan pusat kemiliteran Aceh. Letaknya pun sangat strategis dan mengatur strategi militer untuk memblokade serangan Belanda di Medan, area yang telah menguasai Sumatera Timur. Namun cerita tentang Biren ini masih menjadi perdebatan. Apakah ketika itu Soekarno hanya sekedar mengadakan kunjungan biasa atau sedang menghindari pengejaran pasukan Belanda? Apalagi buku sejarah yang resmi beredar tak menyebutkan bahwa Biren pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia.